Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Ibu selalu berdoa, semoga kapanpun dan dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yuk, disiapkan alat tulisnya. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk dicatat ya, agar kalian bisa dipelajari di lain hari. Setiap hari kita seringkali melihat berita-berita yang disiarkan di televisi atau kita lihat di media sosial dalam internet tentang berbagai macam aktivitas manusia sebagai penyimpangan terhadap nilai dan norma sosial yang berlaku. Berita tersebut muncul setiap hari sehingga dapat menimbulkan kegelisahan masyarakat. Apa itu penyimpangan sosial? Apa itu perilaku menyimpang? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Perilaku menyimpang atau biasa disebut dengan deviasi sosial adalah segala perbuatan atau tutur kata yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial dalam masyarakat. Pada umumnya, masyarakat menganggap perilaku menyimpang merupakan perilaku yang merugikan karena dapat mengganggu kestabilan dalam masyarakat. Setidaknya ada 5 hal yang menyebabkan penyimpangan sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah sosialisasi tidak sempurna. Hal ini terjadi karena individu tidak sanggup menyerap norma dan nilai yang berlaku. Contohnya, kalian pernah melihat anak belum cukup umur sudah merokok? Nah, hal ini terjadi karena adanya kegagalan dalam proses pengalaman nilai dan norma secara utuh dan benar di dalam pihak keluarga, sehingga terjadi adanya pembiaran dan minimnya pengawasan dari keluarga yang menyebabkan si individu ini melakukan penyimpangan sosial. Selanjutnya adalah proses belajar menyimpang. Dalam proses belajar menyimpang, individu atau kelompok melakukan proses sosialisasi berupa belajar bagaimana cara melakukan sebuah penyimpangan. Nah, di sini individu atau kelompok secara sadar ingin melakukan perilaku penyimpangan. Misalnya, pelajar secara sadar melanggar tata tertib sekolah. Hal ini adalah proses belajar menyimpang. Selanjutnya adalah subkebudayaan menyimpang. Perilaku penyimpangan ini terjadi ketika adanya budaya dari pergaulan dan lingkungan sekitar individu yang tidak baik dan dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Karena pengaruh lingkungannya, individu tersebut pun melakukan perilaku menyimpang. Contohnya, seseorang yang tumbuh dan tinggal di daerah lokalisasi dan dia menjadi pekerja di lokalisasi tersebut. Penyebab penyimpangan sosial selanjutnya adalah keterbatasan ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit dan terbatasnya kemampuan serta akses dapat menyebabkan individu atau kelompok untuk melakukan perilaku menyimpang. Contohnya seperti pencurian, perampokan, pembegalan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah labeling. Labeling merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan penyimpangan karena adanya pemberian cap, julukan, atau label dari lingkungan sekitarnya. Pemberian cap atau label ini akan mendorong individu untuk melakukan perilaku menyimpang. Contohnya, ketika ada anak atau individu sedang malas belajar, tetapi lingkungannya terus-terusan memberikan label dia pemalas. Akhirnya individu ini jadi malas beneran atau tidak mau belajar sama sekali karena adanya julukan tersebut. Penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat bersifat positif dan juga negatif.
Penyimpangan sosial yang bersifat positif adalah penyimpangan yang mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang sehingga dapat menguntungkan masyarakat sekitar. Sedangkan penyimpangan yang bersifat negatif adalah penyimpangan yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk sehingga dapat merugikan banyak orang dan masyarakat sekitar. Ada dua jenis perilaku menyimpang. Yang pertama, perilaku menyimpang primer yang bersifat temporer dan tidak berulang-ulang. Perilaku menyimpang ini masih dapat diterima secara sosial, artinya masih bisa ditolerir oleh masyarakat. Contohnya, seseorang siswa yang terlambat masuk sekolah karena ban sepeda motornya bocor. Selanjutnya adalah perilaku menyimpang sekunder. Perilaku menyimpang ini sudah sering dilakukan dan berulang-ulang kali. Perilaku menyimpang sekunder tidak dapat ditolerir oleh masyarakat karena dianggap dapat merugikan masyarakat sekitar. Contohnya seperti mabuk-mabukan, melakukan korupsi, dan tindakan terorisme. Masyarakat pada umumnya tidak bisa menerima dan tidak menginginkan orang-orang yang melakukan penyimpangan ini berada di lingkungannya. Kriminalitas atau tindak kriminal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan yang dapat merugikan masyarakat, serta melanggar hukum serta undang-undang pidana. Ada 4 tipe kejahatan. Yang pertama, kejahatan tanpa korban atau crime without victim, contohnya seperti berjudi, narkoba. Lalu ada kejahatan kerah putih, yaitu white collar crime. Tipe kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus tinggi dalam pekerjaannya. Contohnya seperti korupsi, atau penggelapan uang perusahaan atau negara. Lalu ada kejahatan terorganisasi atau organized crime, yaitu komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan menghindari hukum. Contohnya seperti komplotan koruptor, mafia, prostitusi, perjudian ilegal, penadahan barang curian, dan sebagainya. Tipe kejahatan selanjutnya adalah kejahatan korporat atau corporate crime. Kejahatan jenis ini melakukan kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Misalnya, perusahaan membuang limbah beracun ke sungai dan mengakibatkan penduduk sekitar menderita berbagai penyakit. Untuk meminimalisir terjadinya perilaku menyimpang, maka diperlukan pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengajak, bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dapat menciptakan ketertiban di masyarakat. Pengendalian sosial memiliki 5 fungsi di dalam masyarakat. Yang pertama, pengendalian sosial dapat berfungsi untuk mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. Selanjutnya, pengendalian sosial juga berfungsi untuk memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. Selain itu, pengendalian sosial juga berfungsi untuk mengembangkan rasa takut dan juga rasa malu. Terakhir, fungsi pengendalian sosial adalah untuk dapat menciptakan sistem hukum. Ada berbagai bentuk macam pengendalian sosial. Yang pertama ada pengendalian sosial berdasarkan sifatnya, yaitu preventif dan represif. Preventif dilakukan bertujuan untuk mencegah kemungkinan pelanggaran norma-norma sosial. Jadi ini dilakukan sebelum terjadinya perilaku menyimpang. Contohnya, diberikan sosialisasi mengenai bahaya menggunakan narkoba. Yang kedua adalah represif, dilakukan setelah terjadinya penyimpangan karena bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena pelanggaran dengan cara
menjatuhkan sanksi yang sesuai sehingga pelaku penyimpangan dapat jera dan tidak melakukan perilaku menyimpang tersebut lagi. Selanjutnya, pengendalian sosial berdasarkan prosesnya, yaitu tindakan persuasif dan tindakan koersif. Tindakan persuasif dilakukan tanpa kekerasan, misalnya melalui cara mengajak, menasihati, atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Cara ini dilakukan melalui lisan atau simbolis. Selanjutnya, tindakan koersif dilakukan dengan cara pemaksaan melalui pemberian sanksi atau hukuman sesuai dengan kadar penyimpangannya. Ada dua cara untuk melakukan pengendalian sosial. Cara yang pertama yaitu pengendalian resmi atau formal, yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Yang pertama, melalui hukuman fisik. Hal ini dapat melalui proses pidana ataupun perdata. Yang kedua, lembaga pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengetahui, memahami, dan sekaligus mempraktikkan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, ajaran agama. Agama mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk menjalankan segala perintah Tuhan dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Cara yang kedua adalah pengendalian tidak resmi atau non-formal, yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas. Ada tiga. Yang pertama, cemoohan, yaitu tindakan membicarakan seseorang dengan menggunakan kata-kata kiasan, perumpamaan, atau kata-kata yang berlebihan serta bermakna negatif. Yang kedua yaitu desas-desus, atau berita yang menyebar secara cepat dan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang kuat. Biasa kita sebut dengan gosip. Lalu ada pengucilan, yaitu tindakan pemutusan hubungan sosial dari sekelompok orang terhadap seorang anggota masyarakat. Kita sudah sampai di penghujung materi. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menambah pengetahuan dan keilmuan kita sehingga dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Ibu minta maaf jika ada salah kata. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.